Oke ya, dimulai aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, dokter. Ya, dokter. Ya, selamat siang semua. Semua dalam keadaan sehat kan? Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai asam basa. Coba sekarang disiapkan dulu kertas sama pena. Sudah? Nah ya, nanti akan Ibu kasih tanda mana-mana yang harus dicatat dulu di kertas. Oke, kita mengenal sejak zaman SD bahkan ya, tentang pH, tentang asam basa. pH ini sebetulnya singkatan dari power of hydrogen. Jadi sekedar review, dengan adanya pH ini, pH rendah disebut asam, pH tinggi disebut dengan basa. Normal, nah ini dicatat nih, pH normal. pH normal itu 7,4. Orang dapat hidup, manusia dapat hidup apabila pH darahnya 7,35 sampai 7,45. Tetapi range yang dapat diperiksa adalah 6,8 sampai 7,8. Artinya apa? Kalau di bawah normal, keadaannya disebut dengan asidosis. Kalau di atas normal berarti disebut keadaannya dalam keadaan alkalosis. Nah ya, dicatat. Cuma ada 4 slide yang perlu dicatat. Ini yang pertama. Kemudian asam basa itu bisa diperiksa dengan prinsipnya dengan 2 alat. Kalau ini pemeriksaan di samping pasien, langsung diambil darah, langsung dimasukkan ke dalam cartridge, kemudian diperiksa. Yang dilakukan di Raden Matahir adalah dengan pengambilan darah, yang ingat antikoagulannya adalah heparin, dan setelah pengambilan darah, jangan lupa ujungnya itu ditutup. Karena ini bisa kita lihat ya, yang diukur adalah CO2, O2 gitu. Berarti ini kan molekul-molekul yang ada di udara. Maka karena yang akan kita periksa itu ada poin-poinnya di udara, maka harus jangan lupa sepetnya itu harus ditutup. Poinnya kalau yang di Matahir adalah antikoagulannya heparin, tutupnya biru, kemudian setelah pengambilan dilakukan penutupan, dikirim secepat mungkin, kalau memungkinkan dengan es, kemudian minta segera diperiksa di lab. Mengapa kok pH darah ini harus diperiksa? Kenapa sangat penting? Karena akibat dari asidosis berat itu bisa sampai menimbulkan kematian. Ini yang bisa disebabkan karena asidosis berat. Sebaliknya, kalau akibat dari alkalosis berat juga bisa memicu kematian. Jadi tidak boleh sampai di bawah normal, di bawah pH normal, ataupun tidak boleh juga di atasnya. Nah, sekarang kita akan menilai status asam basa. Asam basa pertama kali dipelajari oleh Henderson Hasselbalch. Ini nanti dicatat ya. Regulasi asam basa dilakukan dengan 2 organ penting. Yang pertama oleh ginjal. Ginjal itu mempertahankan HCO3 sebesar 24. Kalau paru-paru mempertahankan tekanan parsial CO2 atau biasa disebut dengan PaCO2 sebesar 40. Sudah dicatat? Karena kalau nggak nyatat nanti nggak tahu cut off-nya, di belakang kita agak main-main nanti bingung. Udah ya? Jadi ginjal itu mempertahankannya HCO3 sebesar 24.
Kalau respirasi mempertahankannya PaCO2 sebesar 40. pH itu diukur berdasarkan perbandingan HCO3 dengan CO2 ditambah dengan angka konstanta 6,1. Jadi pH adalah 6,1 ditambah log perbandingan antara HCO3 dengan PCO2. Kita lihat, sekali lagi ini ditekankan bahwa ini adalah perbandingan ya. Perbandingan antara tadi kan HCO3 dikelola oleh ginjal ya. Perbandingan antara kerja ginjal dengan kerja paru-paru. Atau perbandingan antara basa dengan asam. Misalnya, terjadi peningkatan dari CO2. Maka kalau penyebutnya meningkat, maka perbandingan ini nilainya akan semakin kecil. Maka oleh tubuh dikompensasi dengan peningkatan di basa yaitu CO3. Akibatnya karena ini perbandingan, maka peningkatan ini diikuti dengan peningkatan HCO3, maka perbandingan ini akan terkompensasi kembali ke nilai semula. Akan yang tadinya CO2-nya meningkat, nilainya mengecil, kemudian akan beranjak bertambah lagi. Itu apabila kompensasi berhasil, pH kembali ke normal. Case yang lain adalah apabila terjadi penurunan HCO3. Terjadi penurunan basa, terjadi penurunan sistemik metabolik akibat kerja ginjal. Maka akan dikompensasi dengan penurunan penyebut, yaitu penurunan CO2 atau penurunan basa. Akibatnya akan terkompensasi dan nilai pH akan kembali ke normal kembali. Nah, ini penting. Ini susah nyatetnya, cuman ini harus dipahami. Kita lihat timbangan, ada 4 timbangan. Yang ada low dan high ini menandakan situasi kalau pH-nya rendah dia asidosis, kalau pH-nya tinggi dia alkalosis. Jadi gambar yang di sebelah kiri, kiri atas dan kiri bawah menunjukkan keadaan asidosis. Kalau di sebelah kanan pH-nya ini meningkat. Meningkat, ini juga meningkat. Berarti yang sebelah kanan ini menandakan keadaan alkalosis. Sekarang kita lihat yang pertama. Penurunan pH atau keadaan asidosis primer hanya bisa disebabkan karena PCO2-nya meningkat atau HCO3-nya menurun. Ini yang harus digarisbawahi. Secara primer hanya bisa disebabkan karena CO2 meningkat atau HCO3-nya menurun. Karena apa? Nanti di belakang dijelaskan bahwa ada mekanisme kompensasi. Bisa saja asidosis yang disebabkan karena CO2, kemudian dikompensasi HCO3-nya akan meningkat juga dalam usaha mengembalikan pH ke normal. Tetapi kalau seperti itu, kalau keadaannya asidosis, terdapat peningkatan dari CO2 dan peningkatan dari HCO3, maka primer hanya bisa karena peningkatan HCO2. Demikian pula sebaliknya. Apabila ada penurunan, yang ini karena disebabkan karena peningkatan CO2, maka keadaan asidosis ya. Di sini karena ada keadaannya asidosis. Asidosis respiratorik. Nah, kita lihat yang bawah.
Ini keadaannya asidosis, tapi disebabkan karena apa? Disebabkan karena penurunan HCO3. Jadi, kalau ada penurunan, sama-sama penurunan, maka primer hanya dapat disebabkan karena penurunan HCO3. Apabila CO2 itu menurun, maka itu adalah mekanisme kompensasi. Jadi, keadaan asidosis primer hanya dapat disebabkan karena peningkatan CO2 atau penurunan dari HCO3. Kita beranjak ke keadaan alkalosis. Keadaan timbangan yang meningkat ini menunjukkan bahwa ini pH-nya meningkat, terjadi alkalosis. Kalau terjadi alkalosis, primer hanya dapat disebabkan karena penurunan CO2 atau peningkatan dari HCO3. Tadi ini disebut asidosis respiratorik, yang karena CO3 disebut asidosis metabolik. Sedangkan keadaan alkalosis disebabkan karena paru-paru disebut dengan alkalosis respiratorik. Yang gambar kanan bawah, keadaan alkalosis yang disebabkan karena metabolik. Jadi jelas ya? Ini dipahami, silahkan dicoret-coret dulu di kertas, karena nanti sebagai pedoman kita pada grafik-grafik selanjutnya. Buat dulu 4 gitu ya. Di sini asidosis respiratorik dengan peningkatan PCO2. Di sini asidosis metabolik dengan penurunan HCO3, itu sebagai primer. Kemudian yang kanan terjadi alkalosis respiratorik dengan penurunan CO2. Yang ini terjadi alkalosis metabolik dengan peningkatan HCO3. Asidosis respiratorik, asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik. Saya salah-salah ngomong nggak ya? Pokoknya yang CO2 ini respiratorik, yang karena HCO3 ini metabolik. Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik. Kita lanjut ya. Nah, ini kita akan bermain-main. Di sini penggambaran yang sangat bagus, yaitu bahwa ini keadaan normal. HCO3. HCO3 itu nilai normalnya 24. Sret, kita tarik garis. Kemudian pH normal 7,4. Jadi ini adalah keadaan normal di mana PCO2-nya adalah 40. Nih. Jadi HCO3 24, PCO2 40, pH-nya 7,4. Apabila karena sesuatu hal terjadi penurunan pH, kita lihat penurunan pH ini CO2-nya 80. Terjadi peningkatan. HCO3-nya jadi berapa ini? 29 atau 28 gitu ya. Menurut gambar timbangan tadi, yang dapat sebagai primer keadaan asidosis ini adalah apa? Peningkatan dari CO2. Jadi ini keadaan apa? Disebut ini asidosis respiratorik. Keadaan kedua, di mana pH-nya bergeser dari 7,4 menjadi 7,6. Terus PCO2-nya berapa? PCO2-nya 20. Bisa tidak PCO2 menurun sebagai primer? Nggak bisa. Kalau ada penurunan itu hanya dapat disebabkan karena HCO3. Berarti ini adalah alkalosis respiratorik. Kita lihat HCO3-nya di bawah normal,
Ini mungkin sekitar 18. Keadaan ketiga adalah apabila terjadi pH turun. Ini berapa ini? 7,25 ya. 7,25 kita lihat PCO2-nya berapa? PCO2-nya 40. HCO3-nya turun. Nah, kalau keadaan penurunan asidosis ini hanya dapat disebabkan karena penurunan dari metabolik. Jadi ini disebabkan karena metabolik. Keadaan keempat, dengan PCO2 yang normal 40 dan HCO3 meningkat, maka disebut dengan alkalosis metabolik. Apabila terjadi keadaan yang disebut dengan alkalosis respiratorik, tadi tubuh berusaha mengadakan kompensasi. pH yang dari 7,4 yang mengalami alkalosis sampai menjadi pH-nya 7,6 akan berusaha ditarik oleh tubuh sehingga pH-nya itu mendekati normal. Caranya gimana? Kalau terjadi alkalosis yang disebabkan karena respiratori, maka akan dikompensasi tadi apa yang gambar pembilang dan penyebut, karena primernya respiratorik, maka akan dikompensasi dengan penurunan dari HCO3. Sehingga keadaan alkalosis respiratori ini akan ditarik sampai pH-nya mendekati normal dengan menurunkan HCO3. HCO3-nya tinggal berapa ini? Tinggal 13. Apabila berhasil menarik sampai ke pH normal, maka disebut dengan alkalosis respiratori yang terkompensasi. Keadaan kedua, kita belajar tentang asidosis respiratori. Asidosis karena pH-nya turun ya, ini ya 7,2. Kemudian CO2-nya naik 80, maka ini disebut dengan asidosis respiratori. Maka akan dikompensasi karena ada peningkatan CO2 dikompensasi dengan peningkatan HCO3. Maka akan dikompensasi dan disebut dengan asidosis respiratori yang terkompensasi. Nah, ini juga keadaan berikutnya ya. Kompensasi primernya metabolik, dikompensasi oleh respiratori, ditarik pH-nya mendekati normal kembali. Keadaan keempat juga demikian. Alkalosis metabolik, kemudian dikompensasi dengan peningkatan CO2, maka disebut kalau berhasil dikompensasi, maka disebut dengan alkalosis metabolik terkompensasi. Respon kompensasi apabila terjadi gagal organ respiratori, maka tubuh akan mengkompensasi dengan kerja dari metabolik ginjal. Apabila yang terkena organ ginjal, maka akan dikompensasi dengan kerja dari paru-paru. Jadi ini rangkumannya. Apabila ada penurunan suhu, maka disebut dengan asidosis. Primernya apa? Primernya nilainya turun-turun atau naik-naik. Kalau turun-turun, maka asidosis ini disebabkan karena metabolik. Kalau nilainya naik-naik, asidosis hanya bisa disebabkan karena CO2 meningkat. Jadi ini asidosis metabolik. Kalau pH-nya naik, dengan terjadi peningkatan dari HCO3, maka disebut dengan alkalosis metabolik. Demikian juga kalau ada pH menurun disebabkan karena primernya respiratorik disebut asidosis respiratorik. Dan juga alkalosis yang disebabkan karena gagal ginjal paru-paru, karena kegagalan paru-paru, maka disebut dengan alkalosis respiratori.
kompensasi yang terjadi dilihat dari primernya. Apabila ini metabolik, kompensasinya oleh paru-paru. Demikian juga sebaliknya, apabila primernya respiratorik, maka kompensasinya dengan metabolik. Ada pendekatan yang lain yang oleh Tuan Stewart yang memperhitungkan variabel-variabel lain selain tadi. Di sini memperhatikan juga ion-ion yang elektrolit, ya, juga protein. Jadi menurut Tuan Stewart kita harus memperhatikan nih selain dari CO2-nya, kita harus memperhatikan elektrolit dan juga proteinnya. Demikian kuliah dari Ibu, mungkin kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sudah ngerti semua? Tolong ada yang mengabsen dengan screenshot. Silahkan mukanya diliatin. Videonya diaktifkan semua. Ketua kelasnya memfoto nanti dikirimkan ke pengelola ya, ke akademik ya. Di screenshot semua. Videonya diaktifkan dulu semua. Ini siapa nih? Lia Aulianti. Sudah. Ketua kelasnya mana? Siapa yang bertanggung jawab mengirimkan absensi? Ya, dokter. Sudah difoto semua. Ini Dela mana nih mukanya? Jangan-jangan ditinggal. Dokter. Ya, sudah belum itu? Siapa tadi yang foto? Sudah, dokter. Sudah semua? Ya, silakan dikirim ke pengelola ya. Ibu stop share. Pertemuan kita siang ini ditutup. Semoga berguna. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan di kemudian hari, bisa dengan WA. Silakan saja. Ibu ada di Laboratorium Rumah Sakit Raden Matahir. Ya, silakan. Sampai ketemu lagi. Tidak ada pertanyaan? Ya, kita live ya. Sampai ketemu lagi mungkin dalam bahasan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, dokter. 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 Ya, Ya, dokter. terima kasih.